Kalau lu cuma naruh duit lu di bawah kol ranjang atau lu cuma nyimpan lu di bank, lama-lama habis duit lu. Halo teman-teman, balik lagi di Beki Talks bersama gue. Ada dua teman gue, ada Daniel, sama Valen. Oke. Hari ini kita kedatangan salah satu teman kita yang akan menjadi tamu spesial. Kali ini ada Edwin. Iya. Gila, lu kayak sok-sok elegan gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi Edwin ini adalah alumni ITB. Betul Edwin? Benar. Betul. Nah, Edwin boleh ceritain sedikit nggak sebelumnya nih ya buat teman-teman semua, kesibukannya apa sih? Kalau gue sekarang lagi rintis usaha sendiri sih, jadi udah jalan dan beberapa yang paling lama tuh udah jalan sekitar 2 tahun gitu. Jadi sekarang kesibukannya berbisnis. Oh iya. Mantap. Nggak mau dipromosi? Bisnisnya apa nggak mau dipromosi nih? Boleh. Jadi guys, enggak lah, ya nanti kalian bisa cari aja, bisa di link deskripsi bawah. Siap. Link deskripsi di bawah. Bisnis gue di F&B dan di distribusi. Nah, cuman di ranah-ranah itulah gue di bidang-bidang kayak fashion, karena bukan orang fashion. Jadi gue di makanan. Gitu. Oke. Nah teman-teman, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di episode kali ini. Tapi karena ada tamu spesial, ada Edwin. Kan Edwin ini dengar-dengar katanya pakar keuangan ya. Kalau di luar-luar ada pakar cinta, ini kita ada pakar keuangan. Mantap. Udah banyak podcast-podcast mengenai keuangan kan Edwin? Nah boleh nanti kalau misalnya bisa ditaruh di deskripsi ya, kalau editornya berbaik hati. Oke, hari ini kita ngobrol ngalor ngidul lagi, tapi ada topiknya. Seperti biasa, hari ini karena Edwin yang ahli di bidang keuangan, kita hari ini akan membahas sedikit yang berbau-bau keuangan. Buat teman-teman yang mungkin gak ngerti, disiapin Google-nya biar bisa di-pause sambil dicari tahu tuh, atau bingung. Oke, hari ini kita akan bahas sedikit mengenai investasi, khususnya nih buat teman-teman yang masih usia muda, masih kaum milenial, oke, yang masih sekolah, yang masih kuliah. Nah, teman-teman di sini bisa mungkin menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari tokoh Edwin ini nih, oke. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sebelum kita banyak-banyak nanya nih sama suhu Edwin, boleh diceritain nggak Edwin pengalaman lu sendiri nih bicara soal investasi nih, Edwin. Lu sendiri udah pernah investasi kan pasti? Iyalah, gila lu. Gila lu. Gue tipe orang ya, kalau gue gimana ya, at least minimal gue sedang belajar melakukan waktu gue sharing itu gitu. Jadi nggak mungkin gue out of nowhere kayak tiba-tiba sharing gitu, sharing tentang investasi gitu. Nggak mungkin, men. Mantap. Wah, berarti ilmunya banyak nih karena udah merasakan asam garamnya. Gue nanya Duin, pertama kali lu investasi berapa? Melakukan investasi ya? Jadi pertama kali itu gue investasi pertama kali tahun 2015. Jadi waktu itu kondisinya gue baru banget beres dari SMA, transisi antara SMA ke kuliahan. Itu kan nganggur kan. Terus kayak di situ gue mulai berkenalan dengan saham dan reksadana. Nah, jadi itu investasi pertama gue 5 tahun yang lalu. 5 tahun lebih sebulan yang lalu. Wah. Itu masih muda banget ya. Kira-kira kenapa lu mau investasi sih, Din? Kan biasa anak muda tuh banyaknya kalau lagi banyak duit pengen belanja atau beli apapun lah, cerget nabung, kalau enggak kepikiran investasi biasanya. Head on juga kalau ya. kamu berpikir pengen investasi gitu. Jadi kalau kalian ini nih, gue tanya dulu nih, lu jawaban jujur, jawaban bohong nih? Nggak, bukan jawaban jujur atau jawaban yang jujur tapi bukan kayak tujuan awalnya.
Gimana ya? Gimana ya? Ini gue kasih dulu. Jadi gini, awalnya tuh 2015 kenapa gue mulai investasi? Kenapa gue mulai mencoba investasi di saham dan reksadana? Simpel karena gue ditawarin. Kebetulan sih gue ditawarin. Enggak, gue dapat opportunity. Tiba-tiba somehow gue dapet link buat berkenalan dengan sekuritas, berkenalan dengan aset manajemen. Jadi kayak di situ gue, oh ternyata gue bisa beli reksadana, gue bisa beli saham. Dan bayangin gak sih kayak lu umur segitu masih sekitar 18 tahun terus baru lulus SMA kayak wow saham kayaknya menarik nih, maksudnya kayak gue bisa in saham, nggak ngomongin gue bisa main saham gitu, oh menarik ya, kayak yaudah gue buka account gitu. Tapi semakin berjalannya waktu, mulai gue kuliah di semester 1, gue mulai belajar kayak gini. Salah satu prinsip yang gue pegang yang waktu itu dikasih sama, maksudnya kayak gue dapet prinsip ini dari papa gue sih. Papa gue waktu itu ngomong gini, intinya pasti cukup, itu pasti cukup. Intinya kalau lu punya 1 juta ya itu kan cukup buat lu hidup. Kalau lu punya 2 juta itu kan cukup, 3 juta itu kan cukup, 4 juta itu kan cukup. Kebayang sih, cukup di sini artinya habis gitu. Kayak lu dikasih 2 juta habis, dikasih 3 juta habis, 4 juta habis. Gue sih selalu kayak gitu kan. Jadi karena di kuliahan gue udah mulai dipercayain buat punya uang bulanan sendiri. Nah di situ gue mulai kayak oke, gue harus nyisihin uang gue. Kenapa? Karena gue tahu kalau nggak gue sisihin pasti habis. Ya gue sisihin buat charity, ya secara keagamaan, maksudnya kan ya kita semua bercharity lah sesuai dengan pedoman agama masing-masing. Terus habis itu ada juga ya gue investasi gitu, kayak gue sisihin waktu itu sekitar kecil sih nominalnya, ya sekitar 250 ribuan lah per bulan dari uang bulanan gue. Nah sisanya baru gue pakai itu kenapanya gitu. Ini jujur ya, ini sebetulnya kalau secara teori gue masih ngomong kayak iya karena time value of money. Iya. Boleh buat teman-teman yang nggak ngerti nanti pause dulu, terus dibuka ya. Dicariin guys. Oke, nah Dun, pertanyaan gue, lo kan memulai di usia yang sangat muda nih. Muda banget kayak 2015, kayaknya lo baru apa itu ya? Nah lo pernah nyesel nggak? 17 bulan. Oke, lo pernah merasa menyesal nggak sih lo investasi di usia muda? Maksudnya kayak lo pernah mikir kayak, tiba-tiba gue investasi, padahal gue bisa main ke mall, nonton, makan, puas-puasin. Tapi lo malah memilih di usia 17 tahun kurang sebulan itu lo malah masukin uang buat investasi yang belum lo rasakan kan? Ada detik itu. Iya enggak lah. Maksudnya kayak sama sekali gak ada penyesalan coy. Justru malah bersyukur. Kenapa? Karena gini, lu coba mikir ya, duit misalnya gini, lu punya duit di dompet 100 ribu, tiba-tiba dalam 2 hari hilang. Entah tiba-tiba lu beli cilok sampai 100 ribu gitu, atau lu makan sampai 100 ribu gitu, atau bahkan lebih. Maksudnya ini tuh hal yang real banget gitu waktu kita mahasiswa. Kayak duit lu ada di kantong, terus lu pengen jajan, terus lu pakai jajan, tiba-tiba duit lu habis. Atau enggak, duit lu ada di kantong hari ini, besok tiba-tiba duit lu ada, terus lu ingat gua beli apa hari ini, kenapa duit gua habis. Gue sih kalau gua investasiin emang kayak gini, emang di saat itu kondisinya kurang baik. Kenapa? Karena gue belum meneliti, gue belum punya banyak pengalaman lah, kayak ada rugi segala macam. Cuman yang pasti gue tahu duit gue tuh hilangnya kemana, kebayang gak? Dan sejujurnya kalau lu nanti belajar lebih jauh tentang investasi, lu tuh bukan loss, tapi lu baru potensial loss. Nah, lu bisa jadi loss, bisa jadi profit. Nah, tapi itu lebih lanjut lah. Cuman intinya kayak gue sama sekali gak menyesal, justru gue sangat bersyukur gitu. Minimal gue tidak menghabiskan duit gue untuk jajanan-jajanan yang kurang berguna itu. Iya, jawabannya luar biasa ya, inspirasi kakak. Tapi cilok enak loh guys, percayalah. Tapi kalau 100 ribu buat beli cilok kayaknya gak wise deh. Muntah deh kayaknya. Oke, berarti itu cerita lu ya. Terus pertanyaan gue kalau gitu, kalau investasinya berarti kan di usia yang sangat muda nih. Nah, itu kan berarti di usia yang lu bahkan belum income ya. Lu masih sebagai 17 tahun tuh SMA kan ya? Yes, iya tadi SMA baru mau naik kuliah. Iya. Nah, kalau misalnya lu dikasih pertanyaan nih, kenapa harus berinvestasi semudah mungkin? Menurut lu kenapa?
Nah, itu yang tadi gue sempat di awal lu bisa lihat tentang time value of money. Nah, karena jadi gini, anggapan yang selama ini salah itu adalah kalau lu, jadi ada orang yang ngomong, nantilah gue investasi kalau gue udah punya duit, nantilah kalau gue udah punya duit banyak gue baru investasi. Itu salah. Kenapa? Karena investasi lu itu dipengaruhi dan dia itu sama waktu, bukan sama jumlah investasi lu. Ya jumlah berpengaruh sih, cuman waktu tuh lebih berpengaruh lagi. Kenapa? Karena ya lu nabung, misalnya gini ya, lu coba lah nanti buka kalkulator finansial, lu nabung, bukan lu nginvest 100.000 per bulan selama dari sekarang, misal lu umur 17 gitu ya, sampai lu umur 30 atau 50, hasilnya tuh gede banget, bisa sampai MM-an. Coba ya sih, karena time value of money tadi. Jadi kayak ya bukan masalah duitnya segimana, tapi masalah waktu lu sepanjang apa gitu, dan instrumen ya, karena banyak orang yang nggak paham investasi, jadi akhirnya ya mereka mengambil instrumen yang tidak seharusnya, or even itu bukan instrumen investasi sebetulnya gitu. Weh, gue mau nanya dong, Ya, ngomongin soal instrumen, emang kayak kalau di usia kita sekarang, usia muda lah ya, instrumen apa sih kira-kira yang kayak paling tepat tuh buat anak muda kayak sekarang, khususnya yang belum punya income gitu ya? Nah, kalau buat gue gini, jadi gue bahas dikit ya. Investasi itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu adalah investasi lu di sektor real dan yang di financial instrumen. Gimana sih? Kalau yang di real itu tuh yang barangnya bisa lu pegang, barangnya kelihatan bisa lu pegang. Contohnya apa? Misalnya contohnya tanah emas batangan. Kalau lu mainan invest di fashion, kayak misalnya lu trading sneaker ya, itu kan barangnya bisa lu pegang misalnya. Nah itu tuh ya katakanlah itu investment yang di sektor real. Nah ada lagi di investment instrumen yang contohnya kayak saham, reksadana, obligasi, atau deposito. Nah itu beda. Nah gua merekomendasikan untuk teman-teman yang masih kuliahan, masih sekolah tuh di sini dalam artian yang udah punya KTP ya, karena lu kalau nggak punya KTP lu bakal repot buat investasi. Itu ada di sektor investment, jadi kayak investment produk di financial instrumen. Kenapa? Karena modalnya tuh kecil. Kayak contoh gini, lu mau misalnya ya, lu paling murah dari yang tadi, misalnya lu mau trading sneakers gitu ya, lu misalnya mau trading sneakers, nah minimal modal lu seharga sneakersnya waktu dia pertama kali launching kan, ya katakanlah 3 juta, 4 juta, minimal modal lu segitu. Beli tanah coy, tanah harganya sekarang berapa sih? Mungkin bisa 3 juta per meter persegi, tapi lu kan nggak mungkin 1 meter persegi coy. Nggak mungkin. Jadi kayak dicicil ya? Ya nggak mungkin. Nggak bisa beli 1 meter coy, nggak bisa. Lemes banget. Nah terus misal kayak contoh emas ya, emas tuh sekarang per gramnya 800-900 ribuan. Lu nggak mungkin beli emas setengah gram, 0,1 gram itu susah. Emang bisa sekarang numpuk emas kecil-kecilan, cuma kan ya itu bergeser jadi instrumen finansial sih kalau gue lihat. Kebayang sih, kayak lu butuh modal gede. Sedangkan instrumen investasi yang finansial, kayak lu beli reksadana tuh, lu bisa beli mulai dari 50.000, 100.000 itu lu udah bisa beli produk. Beli saham tuh ada saham yang harganya goceng per lot, berarti 1 lembar 50 perak. Cuman emang saham-saham gocap ini biasanya saham-saham yang kurang baik, tapi lu bisa mulai investasi saham dari 5.000 rupiah. Kalau yang rada bener di kondisi sekarang justru lagi murah-murah, mungkin lu 11.000, 20.000 lu udah bisa beli 1 lot saham. Kebayang sih gitu. Jadi ini investasi yang sangat affordable buat teman-teman yang income-nya masih kecil dan masih disupport orang tua gitu. Mantap ya. Kayak juga ya. Lu mau jadi apa? Gue mau jadi saham. Nah, tadi kan lu ngomongin kan soal waktu kita mau investasi tuh ada modal, tadi juga disinggung soal modal. Berarti kan sebelum kita investasi tuh ada sesuatu nih yang mesti kita siapin, nggak sih? Nah, kira-kira buat tuh ya Win ya, menurut lu strategi apa sih yang bisa dilakukan buat
anak muda buat mulai investasi gitu? Yang pertama gini, sebelum lu mulai investasi, jadi gini ya. Kebetulan kalau secara keilmuan jadi gue belajar ilmu financial planning, tapi emang belum sertifikat aja karena belum gue tesin wealth planner juga. Kalau wealth planner emang gue udah ada. Nah, secara keilmuan gue harusnya tuh kita punya yang namanya dana darurat dulu sebelum lu masuk ke investasi. Tapi masalahnya gini, kalau kalian sebagai mahasiswa ngumpulin dana darurat dulu, kalian akan butuh waktu lama lah, ya enggak? Kayak karena jadi ini sebetulnya ini subjektif gue ya, ini gue cuma sharing aja, bukan membawa institusi, gue nggak membawa keilmuan gue. Tapi gue bisa bilang gini, karena hidup kalian masih disupport sama orang tua, kalian masih dapat uang jajan, orang tua masih membiayai kalian bisa dana darurat ini bisa digeser sedikit, kalian bisa langsung mulai investasi dulu. Jadi kayak yang pertama yang harus kalian siapin adalah kalian harus tahu risk profile kalian itu apa di investasi. Risk profile diri kalian itu apa? Risk profile itu apa? Risk profile itu kayak seberapa besar sih kalian berani untuk menanggung resiko, suatu resiko lah intinya itu. Karena nggak semua orang bisa ngelihat kayak tiba-tiba duitnya punya potensial loss yang gede ya sih, kayak wah hari ini pasar saham udah turun sekitar 25% sampai 30% dari bulan Januari. Nah, ada orang-orang yang nggak kuat, malah kepikiran, malah stres sendiri, ngeliatin duit gue habis coy, duit gue 1 juta sekarang sisa 750.000. Kayak ada orang yang stres kan. Jadi lo harus tahu pertama risk profile lo. Kalau lo mau tahu risk profile lo, gampang search aja di Google, banyak kok. Nanti di situ bakal keluar hasilnya antara konservatif, moderate, terus ada agresif, ada very agresif. Nah, dari situ lo bisa mulai milih instrumen investasi yang lo mau. Cuman satu hal yang pengen gue highlight, untuk mahasiswa, untuk pelajar, sejujurnya kalian bisa investasi di mengambil investasi yang risknya tinggi, even kalian punya risk profile yang rendah. Kenapa? Karena risk profile yang tinggi ini tuh akan menyusut. Jadi kayak kayaknya tuh kayak gini. Sebentar. Nah, ini jari gua. Jadi harusnya dari ini ya. Misalnya gini, risknya kan tinggi, risknya di atas ya misalnya. Tapi semakin di bawah ini waktu ya, ini risk. Nah, jadi kan ini risknya tinggi, semakin waktunya panjang, risk ini tuh akan turun. Sih. Jadi kalau kalian investasi untuk 20-30 tahun ke depan, kalian masih muda dong. Kayak katakan lu invest mulai 17 tahun, 30 tahun lagi lu umur 47, masih lumayan lah, maksudnya hitungannya masih lumayan muda. Itu tuh risknya rendah banget. Kalau lu masuk saham, masuk reksadana saham, tapi gain lu itu sangat tinggi. Pakai profit lu tuh bisa sangat tinggi. Kenapa? Karena dia ya balik lagi range investasi adalah high risk high return gitu. Tapi emang harus balik lagi ngelihat tujuan investasi lu apa. Jadi sebelum lu mau investasi juga lu harus punya tujuan. Tujuan lu buat apa sih? Apakah ini buat lu pensiun, ataukah buat beli rumah, ataukah buat lu misalnya lanjut S2? Kenapa kalian menentukan juga instrumennya? Katakan gini, gue bilang tadi kalau kalian masih muda ambil yang rising. Ya kalau buat yang waktu panjang itu valid. Tapi kalau misalnya kalian ternyata ini buat S2, katakan misalnya umurnya dia masih baru masuk S1 terus buat S2, berarti katakan butuh 4 tahun sampai 5 tahun 4 tahun 5 tahun untuk masuk ke saham. Oke, cuman emang ada risiko ya, lu harus mengconsider risk profile lu. Bisa aja lu masuknya ternyata ke yang risikonya moderate tuh gitu. Jadi banyak banget, cuman di awal yang harus diperhatikan itu. Dan yang pasti lu harus mengerti apa yang lu investasiin, itu yang paling penting. Kalau lu nggak ngerti apa yang lu investasiin, terus duit itu hilang, ya udah jangan ngomong. Maksudnya kayak itu masalah lu, karena lu tidak meneliti produk yang lu investasiin gitu. Mantap. Nah kok Pak Edwin. Gitu. Nah kalau ngomongin tadi soal resiko dalam berinvestasi, resiko yang sering terjadi itu apa kok? Yo pasti, maksudnya gini, balik lagi high risk high return ya. Kalau risiko, kalau lu punya potensi dapatnya tinggi, artinya lu punya potensi lu hilangnya juga gede. Oh.
gitu. Jadi ya high risk high return, lu potensinya cuma antara dapat banyak atau nggak hilang banyak, atau nggak ada juga yang lu dapatnya dikit tapi hilangnya dikit, dapatnya dikit banget tapi ada potensi nggak hilang, itu juga banyak gitu. Tapi dibalikinnya resiko yang tadi ada kayak gitu, tapi tetap apa ya, untuk kita tuh tetap masih lebih baik untuk investasi ya, maksudnya manfaatnya masih lebih besar daripada kalau ngomongin dibandingin resiko dan manfaat kayak gitu. Jauh dong, maksudnya gini, kayak tadi gue bilang, kalau jangka waktu lu panjang, risiko lu menurun. Kalau risiko lu tinggi dan hasilnya tuh gainnya kayak ya multiplier gitu lah. Nah jadi kayak nggak ada alasan buat kalian gak investasi guys. Kenapa? Karena gini, lu bahas masalah time value of money, ya duit lu lama-lama itu nilainya berkurang, jumlahnya tetap 100.000 sekarang sama 100.000 dulu itu jumlahnya sama, tetap 100.000, cuman nilainya tuh berkurang. Kalau dulu lo 100.000 lo bisa beli, katakan misalnya lo bisa beli apa ya, 100.000 dulu, 100.000 dulu lo bisa beli permen 20 pack gitu ya, harganya goceng satu. Sekarang 100.000 dulu cuma bisa beli permen mungkin 15 pack, harganya 6.000 ya, 15-16. Jadi kalau lu nggak investasi, kalau lu cuma naruh duit lu di bawah kol ranjang, atau lu cuma nyimpan lu di bank, lama-lama habis duit lu, habis secara nilai, bukan secara jumlah, secara value tuh dia turun gitu. Jadi lu nggak ada alasan buat nggak investasi. Sembarang naik guys, ada yang namanya inflasi. Mungkin buat yang bukan anak ekonomi atau anak bisnis kalian nggak ngerti, tapi intinya gini, inflasi itu adalah kenaikan harga barang. Bayangin, kalau duit, karena tadi duit lo tetap harga barang naik, kalau misalnya duit lo segitu aja ya lo nggak kemana-mana, habis ujung-ujungnya gitu. Mantap, itu Gila. luar biasa. Nggak boleh panas ya. Oke, nah teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Cukup sih gue, Cukup. udah ngerti banget nih, besok mau investasi. Apa mungkin ini udah malam kali ya? mungkin otaknya sudah kebel. Terus juga gak ada kopi nih di sini nih. Biasanya aslinya buat kopi. Ada kopi Kamu kayaknya butuh kopi buat kamu. buat kamu. Luar biasa. Mantap banget ini. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, berarti bisa simpulin dari hasil obrolan kita nih, kalau misalnya investasi ini semakin muda semakin baik ya duitnya. Yes. Apalagi Benar. dengan faktor yang namanya time value of money tersebut ya. Jadi kayak intinya adalah ketika kita investasi jangka waktunya semakin panjang, benefit yang kita dapat itu semakin panjang. Betul nggak? Bukan semakin panjang, benefit yang udah dapat Semakin besar. Lagi biasa. Nah jadi seperti obrolan kita gitu sih. Jadi kalau misalnya nih Daniel sama Valen nih, mungkin sebelumnya udah pernah investasi belum dengan Valen nih? Ayo. Siapa dulu? Kan bukan ya? Investasi. Pernah. Kalau Investasi gue. oh ya, Ciparin dulu. Nah, sharing apa, boleh cerita dikit nggak pengalamannya deh sampai sekarang? Sebenarnya kalau gue nggak bisa dijadiin kalau ngomongin investasi lebih dalam, gue tuh kurang ngerti. Sebenarnya kemarin gue investasi di salah satu platform dan memang gue lagi meneliti platform itu, jadi kayak meneliti regulasinya kayak gitu. Jadi kayak ya tujuan gue investasi itu bukan seperti Edwin. Seperti Ini itu. gue Gue hanya tahu pernah tuh platformnya apa. Hah? Ini gue tahu tuh platformnya apa. adalah pokoknya ya. Ya. Pernah nggak? Aku juga pernah nyoba di sebuah platform. Woi. Pertama-tamanya itu semangat masukin. Terus cuman di seiring berjalannya waktu kan jadi uang tuh masuk kan ke platform itu kan. Nah, terus gue tuh pas udah di titik dimana kayak duit gue kok tinggal dikit gitu. Nah, terus akhirnya terus akhirnya gue ambil duit itu. Abis itu udah sampai sekarang udah nggak lagi gitu. Kacau ya. Saya pernah mencoba gitu. Gue pengen nambahin dikit, boleh nggak? Maksudnya kayak ngasih masukan. Kayak gue sering ngeliat gini, maksudnya kayak
kalian gimana ya? Kayak gue sering ngeliat orang-orang tuh tertipu investasi kayak gue sih, investasi bodong lah segala macam. Sebetulnya kalau kalian mau tahu investasi ini bodong atau enggak, sesimpel gini, OJK itu bukan jaminan, gue kasih tahu. Kayak mereka cuma diawasi, ada yang cuma diawasi doang. Ya udah, terus kalau diawasi kenapa? Kalau duit lu hilang kenapa? Oke sih. Nah tapi kalau lu main OJ, lu bisa lihat kayak gini. Lu lihatlah sekarang ya, BI rate tuh di berapa sih? BI rate tuh sekitar 4% keinget gue. Berarti kalau lu deposito, ya rate-nya nggak akan jauh beda. Palingan plus 2 lah mungkin, maksimal. Udah jarang lagi yang plus 2, mungkin plus 1 dari BI rate. Nah, kalau ada seseorang yang menawarkan investasi katanya pasti, terus mereka berani klaim 16% per tahun, 16% per tahun tuh kadang-kadang masih reasonable sih. Cuman maksudnya mereka nawarin segitu, terus ngomong ini pasti. Terus cek 16% itu gede untuk investasi. Kenapa? Karena yang pasti-pasti kayak deposito itu cuma ngasih 5%, 6%. Reksadana pasar uang sekarang cuma ngasih sekitar mentok 7%. Kalau dia ngasih 2 kali lipatnya, artinya risk dia tuh tinggi. Kayak tadi gue bilang high risk high return. Kalau dia kasih itu, kalau dia berani jamin itu artinya risknya tinggi. Artinya ya lo harus berhati-hati. Apalagi kalau ada yang ngejanjiinnya lebih dari itu 10% per bulan. Itu ada loh yang ngasih kayak gitu 5% per bulan, itu ada. Jadi kayak kalian harus hati-hati sama kayak gini, karena kalau bermain logik lagi lu bisa kayak gini, atau lu bisa tanya ke orang yang nawarin, orang yang itu lu bisa ngomong kayak gini, kalau misalnya gua masukin duit ke lu dapat 14% atau dapat misalnya 10% per bulan, 120% per tahun kan artinya. Kenapa lo nggak minjem bank aja? Bank bunga paling tingginya, bunga kartu kredit kalau tarik tunai itu nggak usah lah ya, bunga kartu kredit pokoknya itu tuh sekitar 30% mungkin per tahun, lebih rendah dari itu 25-30%. Artinya kenapa lo nggak minjem ke mereka aja? Kenapa lo minjem ke gue? Kebayang sih, kayak mereka mending minjem dari bank daripada minjem ke gue. Artinya bank nggak mau minjemin. Kalau bank mau minjemin, artinya ada yang something wrong sama mereka. Kebayang gitu. Jadi jangan, ya ini soal itu saya mungkin rasa jangan bodoh-bodoh banget. Maksudnya kayak lu harus berpikir nih, karena gini, orang tuh tertarik investasi karena iming-imingnya. Orang crazy, mereka ngejadiin bagus-bagus ya, tapi ternyata ada yang nge-state kalau sampai duit lu hilang kita tidak bertanggung jawab, dan lu tanda tangan, dan semua orang gak ada yang pernah baca disclosure itu kan, gak ada yang pernah baca agreement. Itu kecil ya tulisannya biasanya ya. Tertipu. Iya. Banyak loh. Terutama ya kalau lu ngomong masalah peer-to-peer lending, mereka nge-state itu, lu harus baca. Kalau duit lu hilang di sana, bukan salah mereka, salah lu yang nggak baca. Gitu. Wah, biasa sekali ini. Oke, terakhir. Ini buat teman-teman kita yang nonton nih, Twin. Ada saran nggak sih buat teman-teman yang mungkin masih bingung nih, di ambang-ambang, aduh mau mulai investasi atau enggak ya, aduh masih bingung nih, kira-kira nih investasi sekarang atau tunggu tahun depan aja, gimana? Ada saran nggak? Apalagi di tengah-tengah kondisi ekonomi yang kayak gini ya, buat teman-teman yang baru mau mulai terjun nih, ada saran atau enggak? Kalau gue gini, yang gue lakuin dalam gue berbisnis dan gue berinvestasi adalah satu hal, lu berani hilang duit berapa. Gue suka nge-state itu, kayak tadi gue bilang, gue nyisihin 250.000 per bulan karena gue berani hilang di situ. Kok nggak sih 250.000 bagi 38.000 sehari, 8.000 sehari apa sih duit cilok? Kok nggak sih? Tapi maksud gue kan kenapa gue bilang cilok 100.000, karena ya lu 30 hari lu bagi 3.000 jajan cilok, tiap hari 3.000 ujungnya 90.000. Nah pertama, lu berani hilang duit berapa? Jangan gede-gede. Kebayang gak sih? Kalau lu emang berani hilang duit gede, ya udah apa-apa. Tapi kalau lu emang berani hilang duit 100.000, mulailah dengan 100.000. Gitu. Tapi satu hal ya, gue bilang gini, kondisi sekarang itu ideal untuk lu investasi. Kenapa? Karena kayak tadi gue bilang,
market itu udah turun 25-30%. Itu udah gede turunnya. Artinya kalau lu masuk sekarang lu dapat minimal segitu. Ya nggak sekarang dapatnya, mungkin lu dapatnya 5 tahun lagi. 5 tahun lagi mungkin udah jauh lebih tinggi. Cuma maksudnya kayak harga sekarang tuh murah banget. Harga sekarang tuh nggak beda jauh sama harga dulu gue beli pas 2015. Jadi kayak lu beli sekarang tuh justru lu untung banget. Jangan tunda buat investasi. Jangan terlalu banyak pikir dalam investasi dan berbisnis. Kalau lu cuma berpikir doang, lu mencari sampai lu ngerti banget, lu gak akan pernah mulai. Karena itu yang gue temuin. Gue punya banyak temen yang gue ajakin kayak, weh yuk investasi saham ini guna banget. Oke, dia bikin account, tapi sampai detik ini dia gak punya apa-apa di account sahamnya. Ya gitu. Jadi jangan nunda. Ada momen dimana lu cukup mengerti sedikit, dan lu mulai dan lu belajar sambil jalan lah. Jadi lu harus mengerti dulu full, baru lu mulai gitu. Luar biasa sekarangnya. Oke, thank you banget Edwin udah mau cerita-cerita sama kita, udah jawabin setiap pertanyaan kita. Semoga ilmunya boleh sangat-sangat berbekas lah dalam otak kita, biar kita tuh semakin terdorong untuk berinvestasi. Amen. Teman-teman juga yang barusan nonton kita, ya semoga ilmunya berguna juga. Mungkin kalau teman-teman lagi bingung nih biar investasi atau enggak ya, nah semoga jawaban-jawaban dari Edwin ini boleh menginspirasi teman-teman semua. Oke, sekali lagi thank you banget deh udah mau membagikan ilmunya, udah sharing ke kita semua. Dan ya stay tune terus di channel Back Talks untuk episode selanjutnya yang gak kalah menarik dari ini. Jangan lupa terus pantengin dan tetap terus stay tune di Back Talks. Kita semua pamit undur diri. Bye. Bye.